Baiklah, bertemu kembali pada video kita kali ini. Kita akan praktek membuat airlock sistem dengan membuat sendiri. Ini model kalau airlock yang dibeli secara online. Nah, ini untuk membuat fermentasi baik pupuk cair maupun ekoenzim PGPR. Jadi ada model seperti itu. Model satu, model kedua menggunakan selang seperti ini. Model ketiga selang yang kaku. Nah, model ini selangnya kaku yang tidak dibengkokkan, kemudian ditutup dengan ini. Saya menggunakan bekas preskir atau sejenisnya yang agak berat sehingga ketika diisi air tidak mengapung. Jadi berat, terus pastikan itu memang tidak bocor. Jadi air tidak masuk ke dalam. Udara dari luar bisa keluar menembus air ini, tapi udara dari luar tidak bisa masuk. Baiklah, alat bahannya ini lilin itu kalau dengan tembakannya, kalau misalnya tidak ada bisa dibakar dengan korek langsung dioleskan karena tujuannya untuk menutup. Kemudian lem tembak itu juga saya gunakan untuk gunting, untuk motong selangnya dan motong botol itu, botol bekas preskir, selang yang lemes yang bisa dibengkokkan. Nah, kalau misalnya ternyata dapatnya selang yang kaku, nah itu bisa botol sedotan, itu apa, bekas sedotan yang besar sedikit, jadi pasangannya dengan preskir tadi. Ada isolasi untuk membuat lengkung, mengikat lengkungannya itu, atau karet juga boleh. Panjangnya kurang lebih 1 pilan, yang diperlukan berapa, 20 cm itu relatif, agak sedikit kurang, sedikit juga tidak. Nah, tutup botol yang bawah tentunya menyesuaikan yang bawah, yang atas. Kemudian yang itu tadi kita mulai melubangi, kemudian itu lem tembaknya itu mesinnya itu saya gunakan untuk melubangi karena panas juga bisa untuk melubangi. Kalau tidak ada bisa pakai pisau atau pakai gunting, yang penting lubangnya sekira pas, tidak terlalu besar, jadi lebih agak sesek, tapi nanti kan bisa dirapatkan lagi dengan lem tembaknya. Jadi itu kurang lebih tadi dipotong itu, dimasukkan berbolak-balik. Yang bawah nanti itu untuk yang botol fermentasinya, yang atas nanti untuk botol air stoknya, untuk udara, penghenti udaranya. Jadi masangnya bolak-balik, memang diupayakan agak span, agak sesek supaya tidak bocor. Nah, panjangnya ya sekira gitu, yang penting tidak, yang bagian di dalam botol tidak tercelup ke airnya. Kemudian kita rapatkan dengan lem tembak atau apa itu namanya, dan yang sambungannya juga kita rapatkan. Ya,
Terus kita lipat, bisa mungkin dengan tali atau menggunakan isolasi juga boleh. Jadi ini bisa digunakan untuk fermentasi membuat anggur sendiri. Itu botol itu anggur, botol kaca yang terlihat itu. Kemudian ekoenzim. Kenapa botol kecil lebih praktis? Karena kita tidak harus nunggu berkilo-kilo. Jadi biasanya 300 gram itu sekali makan kurang lebih. Ada kulit jeruk, ada kulit ini, cukup langsung kita bisa bikin. Kendalanya karena ekoenzim itu mengendaki kulit buah yang segar, bukan kulit buah yang busuk. Jadi kulit buah yang berbuka, segar, kita timbang 300 gram, langsung gulanya 100 gram. Kalau komposisinya tidak seperti itu, maka jadinya pupuk cair. Di botol kita masukkan. Jadi selang yang lembut tadi karena itu tadi supaya botol bisa masuk, dan kita tutupkan. Ini kita pasang di situ. Kemudian dari atasnya diisi air sedikit aja, nggak usah banyak-banyak supaya tidak terlalu berat. Nah, pada itu model yang ketiga sudah jadi. Kemudian kalau selangnya kaku, bisa menggunakan yang model yang itu. Jadi menggunakan itu bisa menggunakan tabung pipa setengah inch dan yang ada dipasang tutupnya seperti itu bisa juga, atau botol fresh care yang berat itu bisa juga, mana yang di. Oke, ada model selang itu, model selang yang panjang, mungkin ada model-model yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.